Oke, kembali lagi bersama saya di channel FGH Kreatif. Seperti biasa, saya akan berbagi tentang tutorial yang ada di Infinity Design yang biasanya saya bikin ya. Jadi ini adalah tentang line art di bagian vektor mobil untuk mobil Bugatti Chiron. Nah, buat yang kemarin belum nonton, silahkan tonton saja yang kemarin untuk speed artnya. Dan di sini saya akan berbagi dengan 4 kali kecepatan untuk full tentang line art yang tersedia di vektor mobil Bugatti Chiron. Dan buat kalian yang sudah penasaran dengan tutorialnya, silahkan kalian tonton videonya sampai selesai dan langsung ke videonya. Step pertama, kalian tambahkan project, kemudian kasih nama, dan untuk ukuran kanvasnya bisa menggunakan 100 kali 100. Nah, karena biasanya suka terjadi yang namanya lag atau force close kalau menggunakan ukuran yang gede. Misalkan dulu pernah saya menggunakan ukuran 1000 kali 1000, itu terjadi yang namanya lag. Dan ini kalau untuk di pinggirannya, untuk line art di pinggirannya seperti bagian yang meliputi seluruh pinggirannya, mau itu spion, ban, body, dan lain-lain. Pokoknya yang terdapat di bagian pinggirannya itu menggunakan ukuran 1,4. Tapi itu dikhususkan untuk yang menggunakan kanvas 100 kali 100. Kalau kalian menggunakan 1000 kali 1000 ya tinggal 1,4 kali 10, berarti ukuran 14. Setelah di bagian pinggiran menurut kalian sudah beres, bisa langsung ke bagian dalamnya. Nah, kalau untuk di bagian line art dalamnya itu biasanya saya menggunakan setengah dari bagian luarnya. Maksud dari setengah bagian luar yaitu 1,4 bagi 2, berarti 0,7. Nah, seperti itu. Misalkan kalian menggunakan ukuran 1,6, ya tinggal setengahnya aja, berarti 1,6 dibagi 2, seperti itu. Nah, kenapa saya selalu menggunakan ukuran seperti itu? Karena biasanya kalau untuk vektor kendaraan, lebih tepatnya kayak vektor mobil, motor, dan lain-lain, itu biasanya digunakan untuk stiker atau untuk sablonan di kaos. Jadi supaya lebih kelihatan di bagian pinggirannya itu menggunakan line art yang lebih gede dibanding line art di bagian tengahnya itu. Jadi rata-rata menggunakan ukuran yang lumayan bagus lah. Jadi lumayan kelihatan pembedanya dari bagian luar sama dalam. Karena kalian bisa lihat sendiri, misalkan dari setiap stiker yang ada di tempelan-tempelan, kebanyakan line artnya lebih tebal di bagian pinggir dibanding bagian tengah. Kemudian kalau untuk vektor kendaraan itu, kalian harus lebih detail di semua partnya. Mau itu part untuk kaca ataupun untuk bumper, untuk lampu dan lain-lain. Pokoknya kalian harus menyesuaikan dan juga kalian harus mengepaskannya. Maksudnya mengepaskannya kayak gimana? Jangan sampai ada bagian yang melenceng lah dari yang harusnya sudah sesuai. Misal kayak untuk bagian lampu itu kadang kalau kita sedang membuat line art itu banyak sekali terjadi yang namanya bug. Bukan bug sih, tapi kesalahan dari kita sendiri ya. Misalkan kurang teliti dalam penggunaan si pen tools tersebut. Nah, yang disebut pen tools itu jadi yang setiap kali kita membuat itu adalah ada yang kayak poin-poin di setiap yang kita pencet. Nah, tapi ini khusus untuk di Infinity Design ya. Jadi untuk aplikasi lainnya kayak misalkan sketchbook dan lain-lain itu tidak tersedia dengan yang namanya pen tools. Dan lebih bagusnya juga untuk di Infinity Design ini lebih tepatnya baguslah untuk yang bagi pemula yang belum bisa menggunakan line secara rapi atau menggunakan garis secara rapi. Jadi kalian bisa menggunakan bantuan pen tools supaya lebih rapi lagi. Dan untuk di aplikasi Infinity Design ini ada juga yang masih keluarga Infinity Design. Ada yang namanya Infinity Painter. Infinity Painter itu lebih ke kayak sketchbook juga bisa digunakan juga buat
seperti manipulasi dan lain-lain, dan juga toolsnya sama berbayar seperti Infinity Design ini. Dan kalian jangan khawatir ya dengan aplikasi Infinity Design atau Infinity Painter, karena itu berada dalam satu akun yang sama. Misalkan kita login email, kita sudah membeli, itu ketika kita pindah handphone pun kita tinggal masukkan email saja dan toolsnya otomatis terbuka. Jadi jangan sampai kalian khawatir apakah ketika kita pindah handphone harus beli lagi atau enggak, ya tentunya enggak. Nah, kembali lagi ke tutorial. Untuk line art itu yang harus dipentingkan, yaitu di setiap partnya itu harus saling terhubung dari line art yang manapun. Line art pinggir, line art tengah, dan lain-lain itu harus saling terhubung. Karena kalau tidak saling terhubung, ketika kalian menggunakan yang namanya tools isi atau fill tools, itu akan merembet kemana-mana. Misalkan kita mau mewarnai warna kuning, itu kalau ada bagian yang tidak tersambung, kalian akan merembet kemana-mana lah. Jadi usahakan sedetail mungkin di bagian mana saja yang harus dikasih line art dan bagian mana saja yang belum menyatu line artnya. Nah, ini untuk bagian depan si mobil Bugatti ini lumayan unik ya. Jadi membentuk seperti kayak lubang tikus yang ada di kartun Tom and Jerry, cuma tengahnya itu kayak ada runcingnya dikit lah. Nah, setelah semua bagian selesai seperti ini, misalkan kalian mau save dulu lah, kalian save dulu, kemudian bisa melanjutkannya lagi, dan juga kalian bisa sekalian lah cek-cek bagian mana saja yang belum. Misalkan untuk lampu ada yang belum ke tracing, untuk di bagian pelek ada yang belum ke tracing, dan lain-lain banyak lah. Karena di Infinity Design ini tidak hanya ada satu tools tetapi banyak tools. Dan juga untuk di vektor mobil ini banyak sekali yang harus dibuat line artnya. Jadi buat kalian harus pinter-pinter dan harus jeli sekali dalam pembuatan. Apalagi ketika kalian lagi membuat vektor motor, itu kan kalau untuk vektor motor ya jujur saja itu memakan waktu yang sangat lama, karena untuk line artnya itu harus sedetail mungkin dari semua bagian, maupun ke tutup mesin dan lain-lain itu harus kalian bikin rapih, serapih mungkin. Dan kalau untuk velg di bagian mobil, itu yang di line art hanya bagian tengahnya saja yang menurut kalian gak akan digambar lah. Misalkan bagian tengahnya kayak untuk si rem cakram mobil atau untuk bagian bolongnya bisa kalian di tracing ulang. Kemudian kalau ada yang bagian si cakram mobil itu kelihatan, kalian menggunakan lagi yang namanya line art. Nah, untuk tutorial kali ini mungkin cukup sekian ya, karena ada lagi di next video untuk lebih detailnya di bagian coloring atau di bagian pewarnaan. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye bye, see you di next video.